Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivo Gilang Fatia dengan NIM 2411 6025 dari kelas IF 02. Jadi di sini saya bakal beritahukan, lebih tepatnya mengajarkan tugas praktikum di mana ada 4 soal. Latihan pertama, buatlah skrip bernama identitas sosial juga. Minta pengguna memasukkan NIM mereka. Minta pengguna memasukkan jelasan. Tampilkan nama pengguna aktif saat ini. Tampilkan direktur EKJ saat ini dan tampilkan ringkasan informasi. Jadi contoh output yang bakal dikeluarkan tuh kira-kira seperti ini. Nama lengkap itu nama yang nanti kita bakal inputkan, NIM nanti kita inputkan, jurusan juga nanti diinputkan. Nah, untuk pengguna aktif nanti bakal otomatis sesuai Linux kita yang aktif itu usernya siapa, sama direktorinya juga. Oke, lanjut, kita langsung aja. Di sini saya udah bikin kodenya, jadi tinggal kita jalankan saja. Kodenya itu nah ini namanya nggak sesuai yang perintah. Di sini kan perintahnya identitas user.esa, tapi saya namainnya 1.esa saja biar cepat gitu. Nah, untuk kodenya kurang lebih seperti ini, dimana echo nih kayak kalau di C++ itu cout, dia bakal nampilin teks. Jadi nampilin nama lengkap Anda. Terus itu kalau di C++ itu check-in, dia minta minta data dari kita. Dia minta inputan. Dia minta inputan dari kita. Itu lanjut NIM terus jurusan. Nah, ini pengguna sama dengan WMI. Ini tuh kayak apa ya sebutnya ya? Kita bikin variabel baru, variabel pengguna. Di dalam variabel pengguna itu komennya WMI ya. Jadi nanti kan misalnya WMI ini kan komen, dijalanin kan otomatis keluar ini pengguna yang aktif. Nah, hasil keluaran itu dimasukin ke direktori pengguna ini, variabel pengguna ini gitu. Sama yang direktori juga, dia cuman kodenya dia pakai PWD. Udah, selebihnya cuman cout, echo gitu. Lanjut aja, kita chat TLO buat nge-save teks. Nah, untuk pertama kali pas baru bikin itu harus di-compile dulu. Cara compile-nya gini, chmod plus x. Nah, 4.esa ini nama filenya kan 1, tinggal ganti jadi 1.esa, misalnya namanya apa gitu. Tapi karena saya compile jadi nggak usah. Nah, kalau udah di compile dia bakalan bisa dijalanin. Cara jalaninnya // nama filenya 1.esa. Nah, di sini dia minta masukin nama lengkap Anda, masukin. NIM-nya 211. Oke, jurusannya informatika gitu. Nah, dia bakal ngeluarin sesuai seperti yang diminta. Nama lengkap, NIM, jurusan, terus pengguna aktif. Karena saya kan lagi bukanya Linux saya tuh penggunanya, nama penggunanya itu Anjay di atas ini. Nah, direktori kita saat ini itu di home/Anjay gitu. Oke, lanjut soal latihan kedua. Buatlah skrip bernama cekagama menerima 3 parameter dari baris perintah. Menampilkan jumlah parameter pertama jadi parameter kedua $2. Nah,
Nanti contoh eksekusinya, dia kalau ngejalaninnya dia dikasih ini apa, parameter dulu, parameter lagi. Kalau tadi kan kita jalanin langsung tuh, kalau ini dia ngejalanin apa, ngejalanin filenya, terus di belakangnya dikasih parameter buat filenya itu. Contoh outputnya kayak gini, itu ada jumlah parameter yang diberikan, terus nama programnya, terus parameter 1 adalah apa, terus parameter 2 adalah apa, parameter 3 adalah apa tuh. Terus ada PID number sama total parameter. Nah, ini juga kodenya udah saya bikin, jadi tinggal kita lihat saja. Nano 2.s. Oke, ini gampang sih, cuman echo doang. Ini echo cout, keluarin teks jumlah parameter diberikan adalah, nah ini dollar ini total dari parameter yang nanti kita berikan. Dollar itu total PID-nya, terus dollar bintang itu total parameternya. Ya langsung aja kita jalanin. Sama kayak tadi di depannya, terus tapi di belakangnya kita bikin parameternya. Misalnya kita bikin apel jeruk mangga, enter. Nah, otomatis dia masuk ke parameter 1 adalah apa, parameter 2 ini kan tadi kita masukin parameter pertama tuh apel. Nah, jadi dia bakalan ngeluarin parameter 1 adalah apel, terus dan sebagainya. Total parameter itu dikasih semuanya parameternya, bukan satu doang, dua doang, tapi dikasih 1 sampai 3 semuanya. Lanjut 3. Buatlah script bernama status user untuk penggunaan nomor bla bla bla. Akan instruksi Google dan memeriksa apakah user dimasukkan sedang aktif. Contoh eksekusinya sama seperti biasa. Terus contoh outputnya dia kita diminta ngasih nama usernya. Terus dicek sama dia, dicek usernya tuh aktif gak tuh. Kalau nggak aktif tulisannya tidak aktif, kalau aktif tulisannya aktif. Oke, lanjut kita langsung aja ke kodenya, itu nano 3.s. Oke, kodenya seperti ini. Echo seperti biasa tuh, terus nama user, minta nama usernya, terus who, siap, komen who. Di dalam komen who kita grab, kita ambil nama usernya. Nah, kalau di who ini nama usernya nggak ada, maka otomatis dia kalau ada, dia otomatis echo yang ini, munculin teks yang ini. Kalau nggak ada, dia bakalan munculin teks yang ini yang tidak aktif. Yuk kita jalanin aja biar cepat. ./3.s. Nah, ini berikan nama pemakai. Nah, ini nama user kita, nama pengguna kita kan Anjay nih. Coba kita masukin Anjay. Nah, Anjay sedang aktif karena kita lagi di Anjaynya lagi dipakai, jadi dia otomatis kan aktif. Coba kalau kita masukin yang lain, misalnya aduhai. Nah, dia nggak ada karena user aduhai ini nggak ada, itu otomatis nggak aktif dan nggak ada. Oke, lanjut nomor 4. Buatlah script bernama check file. Script ini akan meminta pengguna untuk memasukkan nama file atau directory menggunakan instruksi test tersebut berikan output sesuai dengan kondisi input file dan directory.
instruksinya gini. Terus nanti kita diminta masukin nama file atau direktorinya. Nanti dia bakalan dijelasin. Misalnya myfile.txt adalah file biasa yang dapat ditulis, terus media adalah directory itu dan sebagainya. Kita lanjut ke kodenya aja, itu nano 4.sh. Oke, kodenya seperti ini biasa. Masukkan directory, terus minta inputan nama. Jika nama, maka namanya ini bisa dapat ditulis. Kalau enggak berarti ya if else biasa. Kalau tidak bisa tapi tidak dapat apa ya? Terus else if kalau directory nama berarti nah ini ada misalnya kita masukin ini media. Ini kan dia media kan directory, jadi kan dia masuknya ke sini deh, directory. Nah, dollar nama nih dia bakalan ngeluarin apa yang tadi kita inputin namanya. Misalnya namanya kan tadi kita inputin media, dia bakal ngeluarin media. Nah, maka media adalah directory. Tuh, kalau kita masukin namanya media, tapi di file kita nggak, di directory kita nggak ada yang namanya media, maka otomatis dia bakalan munculin yang else ini, media tidak ditemukan. Tuh, begitu juga dengan file yang di atas ini sama. Lanjut aja kita jalanin. 4.sh. Masukin nama file, kita ikutin di situ aja, file.txt. Nah, file.txt tidak ditemukan karena saya nggak punya file.txt nya. Oh, nggak ada, ini myfile doang. Coba nanti kita bikin baru xfile.txt, xfiles. Nah, ini udah ada, coba kita coba xfiles.txt. Tuh kan, nah dia bakalan muncul xfiles.txt adalah file yang biasa dan dapat ditulis karena dia ada di sini. Tadi kenapa nggak ada? Di sini kan ada myfile nih, tapi yang tadi kita cek myfile.txt ini nggak ada karena ini tuh .txt, sedangkan yang kita punya itu nggak ada .txt nya. Tuh, kita coba directory-nya. Directory kita punya xd ya, xd. Oke, karena ada maka xd adalah directory. Kalau nggak ada, kita coba directory-nya audi. Nah, maka directory audi ini nggak ada karena apa? Kita nggak punya. Tuh. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.